dengan situasi yang agak dinamis selama berbulan-bulan. Memang salah satu lembaga yang lumayan sibuk dengan pemilu bukan hanya penyelenggara seperti KPU Bawaslu, tapi juga Komnas HAM, karena kita mendapatkan banyak sekali laporan dari berbagai pihak ya, dan kita harus melakukan penelusuran terhadap laporan-laporan, ya, itu menunjukkan bagaimana dinamisnya pemilu 2024 kali ini. Jadi kita di Komnas HAM menyiapkan pemantauan, kita menyiapkan juga pusat pengaduan. Jadi kita menerima pengaduan dari semua lapisan masyarakat terkait yang terkait dengan kepemiluan. Nah, kami fokus pada empat hal. Pertama, kita ingin pastikan netralitas aparat sipil dan aparat keamanan. Kita ingin juga pastikan tidak ada diskriminasi kepada peserta pemilu dan juga pada pemilih. Kita juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, supaya memastikan mereka mendapatkan hak-hak pilihnya. Dan yang terakhir juga kita ingin memastikan penyelenggara pemilu bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga tidak terjadi lagi peristiwa kematian massal penyelenggara pada 2019 yang lalu. Nah, kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan bertemu berbagai pihak dan merekomendasikan banyak masukan, baik kebijakan maupun strategi implementasi untuk memastikan pemilu kita nanti tanggal 14 berlangsung dengan baik. Dan kita juga sebenarnya cukup waspada ya, karena tiga pasangan ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan kita tahu salah satu paslon adalah anak presiden, dan itu juga mungkin akan sangat penting kita perhatikan bersama-sama supaya memastikan netralitas seluruh penyelenggara negara pada 14 Februari yang akan datang. Baik, jadi penerimaan pengaduan, terus juga pemantauan dan juga monitoring seperti itu ya, Bang Saurlin ya, untuk melakukan pengamatan situasi ya bisa dibilang ya. Tapi sejauh ini situasi atau monitoring yang sudah terpantau ini seperti apa nih, Bang? Ya, pengaduan yang paling banyak sejauh ini kan terkait aparat ya, juga terkait beberapa dugaan yang mungkin mengarah pada tidak netralnya aparat. Kita juga sudah menerima beberapa aduan dan kita tentu akan telusuri aduan itu dan menyampaikan rekomendasi yang dibutuhkan kepada para pihak yang dibutuhkan. Untuk jumlah pemilih sendiri gitu ya, Bang ya, apakah masih ada yang kehilangan hak pilih? Karena beberapa pekan yang lalu saya sempat melihat ya informasinya bahwa Komnas HAM sendiri itu menemui begitu ya, menjumpai jumlah pemilih yang kehilangan hak pilih itu masih besar. Nah, sejauh ini gimana tuh, Bang, progresnya? Kalau data pasti tentu kita nggak punya ya, dan tapi kita sudah identifikasi memang kemungkinan kehilangan hak suara itu adalah pada serangkaian kelompok rentan, seperti misalnya pekerja rumah tangga, pekerja migran, kelompok disabilitas, pekerja perkebunan, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berpotensi kehilangan hak suara, dan termasuk juga misalnya tahanan ya, di baik narapidana juga di lapas yang mobilitasnya tinggi ya, termasuk juga orang yang di rumah sakit ya. Kita tahu orang di rumah sakit juga tidak mudah ya, apakah misalnya saat pemilihan mungkin sudah sembuh sehingga harus pulang, padahal sudah disiapkan misalnya TPS khusus di rumah sakit. Jadi banyak aspek ya yang terkait dengan kelompok-kelompok rentan ini yang mungkin akan memungkinkan hak mereka tidak terpenuhi sepenuhnya ya.
Iya. Bang Saurlin masih bergabung bersama kami? Iya, masih. Oke, baik. Bang, sampai nanti pemungutan suara selesai ya, apakah Komnas HAM juga akan terjun ke lapangan? Iya, kami akan terjun ke beberapa provinsi di Indonesia ya. Salah satu utamanya provinsi-provinsi yang kami anggap rentan dengan 4 hal yang tadi ya, soal netralitas dan lain sebagainya. Kami sudah membentuk subtim ke berbagai provinsi dan saat ini tim kami sudah berada di lapangan. Baik, provinsi mana saja nih Bang yang mungkin menjadi skala prioritas? Antara lain yang pasti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, termasuk DKI ya. Di antaranya ya. Oke, diantaranya itu dulu ya yang baru bisa diinformasikan kepada kita semua ya. Baik, terima kasih banyak Bang Saurlin waktunya bersama RRI Pro 3 di pagi menjelang siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih.